Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang bijaksana, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini saya diperkenankan lagi untuk bisa mengisi dalam penspeknya literasi pesantren. Semoga nanti apapun yang akan saya kemukakan ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk para pendengar yang budiman. Terima kasih, dan juga saya minta maaf karena mungkin selama beberapa pertemuan, mungkin dua kali pertemuan saya tidak bisa hadir, tidak bisa mengisi karena mungkin ada sedikit urusan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini saya bisa kembali lagi bertatap muka dengan para pendengar yang budiman. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kemarin setelah 2 minggu sempat tertinggal. Kemarin dijelaskan bahwa ternyata untuk orang yang memiliki hadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar, utamanya hadas besar, ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan untuk syara, tidak diperbolehkan melakukannya. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa pembahasan yang pertama pada pertemuan 2 minggu kemarin adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk untuk perempuan yang sedang berhalangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk orang yang sedang berhadas besar dan dalam kategorinya adalah orang yang sedang junub. Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan bahwa wa yahrumu alal junubi khamsatu asya'a ahaduha as-shalatu fardhon au naflan wasani qiraatul Qur'an ghairi mansuhit tilawah ayatan kanat au harfan sirron au jahron. Diharamkan atau tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang junub 5 perkara. Jadi ada 5 hal yang tidak diperbolehkan dilakukan untuk orang yang sedang junub. Yang pertama adalah sholat. Kita tahu bahwa sholat itu adalah ibadah yang adalah ibadah yang memang dalam sholat tersebut itu adalah bentuk penghambaan kita terhadap Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga logikanya untuk orang yang sholat ini tentunya orang tersebut harus dalam keadaan suci. Karena jelas sholat itu adalah bentuk munajat, bentuk komunikasi antara Sang Pencipta, antara kita sebagai makhluk dengan Khalik, dengan Sang Pencipta. Maka dari itu logikanya ya orang yang sedang sholat itu, orang yang akan melaksanakan sholat itu ya harus dalam keadaan suci. Sehingga kalau misalkan orang tersebut dalam keadaan tidak suci, junub semisal, maka ya tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Entah sholatnya sholat fardu ataupun sholat sunat. Wasani qiraatul Qur'ani ghairi mansukhit tilawah ayatan kanat au harfan sirron au jahron. Yang kedua, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk orang yang junub itu adalah membaca Al-Quran. Namun dengan catatan, Al-Quran yang tidak boleh dibaca oleh orang yang junub itu adalah bukan Al-Quran yang telah dinasah pembacaannya. Karena kita sering menemukan, sering menjumpai dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat ataupun bahkan ada hukum-hukum yang dinasah. Maksudnya dinasah itu adalah dihilangkan. Nah,
Untuk orang yang junub ini tidak diperbolehkan membaca Al-Quran yang original. Berarti kalau misalkan yang dibacanya itu adalah Al-Quran yang memang sudah dinasah teknis pembacaannya, ya tidak apa-apa. Di antaranya adalah pada waktu itu Sayyidina Umar pernah menemukan ada ayat Al-Quran yang berbunyi as-saykhu was-saykhatu idza zanaya ila akhirih. Nah ternyata tulisan seperti itu, ternyata pembacaan seperti itu dinasah dengan kata al-zani, az-zani, waz-zaniyatu. Nah, yang tidak diperbolehkan untuk orang yang junub adalah membaca Al-Quran yang original, yang sekarang tertera dalam Al-Qurannya. Sehingga kalau misalkan yang dibacanya itu adalah yang dinasah, yang sudah dihilangkan teknis pembacaannya, seperti kata as-saykhu was-saykhatu, ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Pembacaan Al-Quran itu tidak diperbolehkan bagi orang yang junub, entah pembacaannya secara lantang ataupun mungkin secara lirih, pelan-pelan. Ini tetap tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Wa kharaja bil Qur'ani at-Tauratu wal Injilu. Nah, tadi yang tidak diperbolehkan untuk orang yang sedang junub itu adalah membaca Al-Quran. Berarti kalau yang dibacanya selain Al-Quran, semisal apa? Kitabnya, contoh kitab Taurat atau kitab Injil. Meskipun toh keduanya itu adalah sama-sama kitab suci, tapi untuk orang yang junub boleh-boleh saja membaca keduanya. Yang tidak diperbolehkan itu hanya membaca kitab suci Al-Quran. Amma al-karul Quran fatahillu la biqasdi Quran. Nah, kita tidak jarang atau sering sekali menjumpai bahwa dalam Al-Quran itu kita menemukan ayat-ayat yang isinya adalah zikir. Ayat-ayat yang isinya adalah zikir. Maka kalau misalkan kita dalam keadaan junub kok membaca ayat-ayat seperti itu, namun maksud dan tujuannya bukan untuk membaca Al-Quran, tapi memang untuk berzikir dengan menggunakan kata-kata yang ada dalam Al-Quran tersebut, ya maka tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Toh yang dilarang itu adalah membaca Al-Qurannya. Kalau misalkan membacanya hanya membaca untuk tujuan berzikir saja, meskipun toh dalam Al-Quran, ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Wasalisu mashul mushafi wahamluhu min babi aula. Nah, lalu yang ketiga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub itu adalah menyentuh Al-Quran. Logikanya menyentuh saja sudah tidak boleh, apalagi membawanya. Nah demikian. Warrabi'u at-tawafu fardhon au naflan. Lalu yang keempat, yang tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang hadas atau junub itu adalah melakukan tawaf. Entah tawafnya tawaf yang fardu ataupun tawaf yang sunnah. Nah, wal khomisu al muksu fil masjidi li junubin muslimin illa li daruratin kamanih talama fil masjidi wa ta'azzaru khurujuhu minhu li khaufin ala nafsihi au malihi. Yang kelima, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang junub itu adalah stay atau berdiam diri di masjid. Tentu ini khusus hanya untuk seseorang yang junub dan beragama Islam, kecuali memang dalam keadaan darurat. Nah, berarti dalam keadaan biasa-biasa saja, bukan dalam keadaan mendesak, seseorang yang muslim ini tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid jika memang dirinya dalam keadaan memiliki hadas besar ataupun dalam keadaan junub. Berarti kalau misalkan dalam keadaan-keadaan yang mendesak mah, contoh misal ada orang yang tidur di masjid, lalu contoh dia mimpi basah. Nah, semisal gitu. Lalu kalau misalkan dia memaksakan diri keluar masjid, ini tentu akan membahayakan pada nyawanya.
akan membahayakan pada dirinya. Bahkan mungkin juga akan membahayakan pada harta benda yang ia tinggalkan di dalam masjid, semisal seperti itu. Maka ya dalam keadaan seperti demikian, dalam kondisi-kondisi seperti itu, boleh-boleh saja tidak apa-apa, meskipun toh orang muslim tersebut dalam keadaan junub untuk berdiam diri di masjid. Boleh-boleh saja tidak apa-apa, asalkan memang dalam keadaan yang mendesak seperti demikian. Lalu wa amma uburul masjid maron bihi min ghairi muksin fala yahrumu bal wala yukrahu fil asohi. Nah, lalu untuk hukum hanya lewat saja, contoh semisal ada pintu masjid dari sebelah kanan, ada pintu masjid sebelah kanan dan ada juga pintu masjid sebelah kiri. Lalu orang yang junub itu lewat dari pintu sebelah kanan, melewati masjid, lalu keluar dari pintu sebelah kiri. Nah, kalau misalkan cuman demikian mah, berarti cuman hanya lewat saja ke masjid tanpa adanya berdiam diri terlebih dahulu di masjid tersebut, maka itu ya tidak apa-apa, tidak haram. Bahkan menurut kaul asoh itu pun juga tidak dimakruhkan. Berarti kalau muqabilul asoh mengatakan bahwa hal yang seperti demikian itu dianggap makruh meskipun toh tidak haram. Wa taruddudul junubi fil masjidi bimangzilatil lubsi. Nah, berbeda lagi halnya kalau misalkan orang yang sedang junub ini sengaja dia bolak-balik terus ke masjid, masuk dari pintu sebelah kanan, keluar dari pintu sebelah kiri, lalu masuk lagi dari pintu sebelah kiri, keluar lagi dari pintu sebelah kanan, terus menerus seperti itu, lewat terus lalu lalang di dalam masjid, masuk ke masjid. Maka ketika demikian hukumnya bimangzilatil lubsi, dia seakan-akan berdiam diri di masjid, sehingga ya tidak diperbolehkan hukumnya. Terus wa kharaja bil masjidi al madarisu warubatu. Nah, tadi kan yang tidak diperbolehkan untuk berdiam diri bagi orang yang sedang junub itu adalah masjid. Berarti kalau misalkan tempat tersebut kok bukan masjid, meskipun toh mungkin oleh kita sama-sama dimuliakannya. Semisal apa? Pesantren. Atau semisal asrama, pondok pesantren, atau majelis taklim, atau madrasah semisal seperti itu. Maka ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja untuk berdiam diri di tempat-tempat seperti itu. Yang penting bukan masjid, karena logikanya biasanya kalau masjid itu adalah sebuah tempat yang memang ini diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk beribadah. Nah, ini ketika ada seseorang kok mewakafkan sebuah tanah lalu bertujuan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan masjid, maka ya otomatis tempat tersebut dihukumi masjid meskipun toh belum terlihat, belum ada bangunan masjidnya. Sehingga dalam tempat itu meskipun toh tadi belum ada bentuk masjidnya, boleh untuk i'tikaf, atau meskipun masih dalam bentuk sawah semisal, atau dalam bentuk lapangan, tapi memang ini diwakafkan untuk masjid, maka boleh-boleh saja untuk i'tikaf di dalam tempat tersebut meskipun toh belum terlihat bangunan masjidnya, boleh-boleh saja. Terus summastatroda al-musannifu aidon min ahkamil hadasil akbari ila ahkamil hadasil asgori faqala wa yahrumu alal muhdis. Nah, setelah musannif kemarin menjelaskan tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk orang yang memiliki hadas besar, semisal orang yang haid dan orang yang junub kemarinnya. Nah, maka dalam kesempatan kali ini selanjutnya musannif akan menjelaskan tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang memiliki hadas kecil. Berarti tarafnya tidak sampai junub, tarafnya tidak sampai haid. Semisal kentut lah atau kencing lah dan yang lainnya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, orang yang hanya memiliki hadas kecil, maka tidak diperbolehkan baginya melakukan 3 hal. Yang pertama adalah as-sholatu, yang kedua adalah at-tawafu, yang ketiga adalah mashul mushaf wa hamluhu. Nah, yang pertama yang tidak diperbolehkan untuk orang yang memiliki hadas kecil
adalah melaksanakan sholat. Jelas kan? Tadi sudah dijelaskan, tadi sudah disinggung bahwa sholat itu adalah salah satu komunikasi antara makhluk dengan Khalik. Antara kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Logikanya sehingga kita dituntut, sangat-sangat dituntut untuk bersih dari hadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar. Masa iya kan kita kalau misalkan mau bertemu dengan orang-orang besar, orang-orang hebat, kita pakaiannya rapih, kita wangi, masa iya sekarang kita akan bertemu dengan yang Sang Maha Pencipta alam semesta ini, kita dalam keadaan hadas? Kan ini nggak masuk akal gitu loh. Yang kedua adalah at-tawaf. Yang kedua yang tidak diperbolehkan bagi orang yang memiliki hadas kecil itu sama seperti tadi adalah melaksanakan tawaf, entah tawaf yang sunnah. Nah, yang kedua adalah untuk orang yang memiliki hadas kecil itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf, sama seperti tadi tawaf sunnah ataupun tawaf wajib sama tidak diperbolehkan. Lalu wamashul mushafi wa hamluhu. Lalu yang ketiga yang tidak diperbolehkan bagi orang yang memiliki hadas kecil itu adalah memegang mushaf ataupun bahkan tentunya lebih tidak diperbolehkan kalau misalkan bukan cuman sampai memegangnya saja, tapi sampai membawanya saja. Karena la yamassuhu ilal mutahharun, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ayat-ayat Allah, firman Allah. Sehingga adabnya, logikanya ini tentu harus dalam keadaan suci jika kita ingin memegangnya ataupun bahkan membawanya. Wa kadza kharitatun wa sundukun fihi ma mushafun. Nah, lalu juga tidak diperbolehkan bagi orang yang bagi orang yang memiliki hadas kecil ini untuk bukan hadas kecil saja, untuk orang yang memiliki hadas besar pun semisal tadi junub ataupun haid ini tidak diperbolehkan untuk membawa wadah yang dalam wadah tersebut ternyata hanya berisikan Al-Qur'an saja. Sehingga andaikan kita bawa wadah tersebut, ini tentu akan dianggap orang yang sedang membawa Al-Qur'an namun dibungkus dengan wadah. Ini tidak diperbolehkan. Wa yahillu hamluhu fi amtiatin wa fi tafsirin aksaro minal qur'ani wa fi darohima wa dananiro wa khawatima nukisa ala kullin minha qur'anun. Namun kalau misalkan kita membawa wadah dan isi dalam wadah itu ternyata bukan hanya Al-Qur'an saja, semisal kita membawa tas atau membawa koper dan dalam koper tersebut kan logikanya tidak mungkin hanya ada satu Al-Qur'an saja. Tentu akan ada baju kah, akan ada handphone kah mungkin, ataupun akan ada barang-barang yang kita butuhkan. Lalu di antara barang-barang yang ada di dalam koper tersebut, kita selipkan Al-Qur'an, kita simpan Al-Qur'an di sana. Maka kalau misalkan demikian, boleh-boleh saja kita untuk membawa wadah tersebut, ya koper tersebut contohnya seperti tadi, boleh-boleh saja. Ataupun sekarang kita memegang atau buku atau bahkan membawa kitab tafsir. Tafsir kan jelas itu ada Al-Qur'annya. Namun saat kita jumlah-jumlahkan antara Al-Qur'an dan tafsirannya, ini jumlahnya tentu lebih banyak tafsirannya. Maka ya boleh-boleh saja untuk kita bawa tafsir tersebut. Meskipun toh dalam tafsir itu ada Al-Qur'an penuh 30 juz, boleh-boleh saja. Ya contohnya seperti kita membawa kitab tafsir Jalalain gitu ya. Bukan tafsir Al-Qur'an yang terjemahan gitu ya, tapi tafsir Qur'an yang memang semisal kitab tafsir Jalalain seperti itu. Lalu juga kita diperbolehkan untuk memegang bahkan membawa contoh semisal dirham, uang, mata uang, ataupun bahkan cincin ataupun bahkan jimat yang memang di sana ada tulisan Al-Qur'annya. Boleh-boleh saja karena memang tulisan Al-Qur'an yang ada pada uang ataupun pada jimat ataupun mungkin pada baju itu tujuannya bukan untuk dibaca, tapi untuk sebagai jimat atau sebagai pelindung, sebagai pembawa berkah bagi kita. Ya, itu boleh-boleh saja. Misalkan kalau di daerah saya itu banyak, biasanya ada anak kecil yang mungkin supaya tumbuh besar dengan keberkahan Al-Qur'an, biasanya anak kecil tersebut dikalungi ataupun mungkin digelangi semacam
apa ya, semacam wadah kecil yang memang di dalamnya adalah ada tulisan-tulisan Al-Qur'an. Itu boleh-boleh saja karena memang tujuannya adalah untuk tabarruk, bukan untuk berkeberkahan, bukan untuk dibaca. Maka boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Wala yumna'u al-mumayyizu al-muhdisu min mashi mushafin walauhin lidirasatin wa ta'allumin. Nah, sekarang untuk orang yang sudah dalam keadaan tamyiz. Nah, contoh ada orang tamyiz, kita umpamakanlah orang mungkin ada anak kecil usia SD lah gitu ya, usia SD. Nah, lalu anak kecil tersebut tidak memiliki wudhu, dalam artian dia sedang berhadas. Maka ya boleh-boleh saja bagi dia untuk membawa Al-Qur'an, untuk memegang Al-Qur'an, tapi ingat tujuannya adalah untuk belajar, untuk ta'allum, untuk belajar. Maka ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa kalau misalkan memang demikian mah. Nah, mungkin bisa saya simpulkan dari penjelasan tadi bahwa orang yang sedang junub ataupun orang yang memiliki hadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar, ini secara hukum, secara kasat mata, orang tersebut adalah orang yang memang dalam keadaan dirinya kotor. Sehingga tidak diperkenankan bagi orang tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah yang dalam ibadah tersebut ternyata adalah bentuk munajat, bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan logikanya, masa iya ketika kita ingin bertemu dengan orang-orang yang besar, kita rapi, kita wangi, kita bersih dan yang lainnya. Masa iya ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan zat maha pencipta alam semesta ini termasuk kita tidak punya hadas, kita tidak punya wudhu, kita dalam keadaan kotor, kita dalam keadaan tidak suci, tidak bersih, kan jelas tidak masuk akal gitu loh. Maka dari itu musannif dalam kitab-kitab fikih menjelaskan bahwa ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dan tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang berhadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, mungkin dicukupkan sekian pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mungkin ini viewsnya agak berbeda gitu ya. Ya karena memang sedang ada di sebuah tempat, ada urusan sedikit, jadi mungkin viewsnya seperti ini. Semoga para pendengar, semoga pendengar literasi pesantren yang budiman semua terhibur, ada suasana baru gitu ya. Tidak apa-apa. Mungkin cukup demikian. Maafkan bila ada kesalahan. Tentu ini adalah kalau misalkan ada kesalahan itu mungkin murni dari kesalahan saya pribadi. Kalau mungkin ada kebenarannya itu adalah murni fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.